Halo semuanya, di video kali ini akan dibahas mengenai jenis-jenis perubahan entalpi. Di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa entalpi adalah kalori yang dilepas dan dibutuhkan dalam suatu reaksi kimia dalam keadaan tekanan tetap. Nah, di sini kita masuk ke perubahan entalpi. Perubahan entalpi yaitu kalau reaksi dari suatu reaksi pada tekanan tetap. Supaya entalpi dapat dihitung, maka pengukurannya harus dilakukan pada suhu serta tekanan tertentu. Nah, menurut para kimiawan, suhu 25 derajat Celcius dan tekanan 1 atmosfer adalah ukuran yang tepat untuk menilai entalpi. Suatu perubahan entalpi yang diukur dengan ukuran standar akan disebut perubahan entalpi standar. Satuannya bernama kilojoule atau singkatannya KJ, kilojoule dalam sistem internasional. Penulisan besarnya entalpi reaksi dalam persamaan reaksi dilakukan dengan menuliskan simbol perubahan entalpi. Jadi entalpi itu kan lambangnya H ya. Jadi kalau perubahan entalpi itu delta H. Di belakang persamaan reaksi, misalnya ini A solid ditambah B aqueous menghasilkan C aqueous. Nah, delta H-nya sama dengan plus X kilojoule atau min X kilojoule gitu ya. Sampai di sini bisa dimengerti. Nah, sekarang kita lanjut membahas antara termokimia dengan perubahan entalpi. Contoh, ini ada dua buah reaksi, ada reaksi 1 dan ada reaksi 2. Reaksi 1 itu gas CO ditambah gas O2 menghasilkan CO2 dalam bentuk gas ya. Delta H-nya itu sama dengan minus 283 kJ. Nah, coba dibaca keterangannya di sini. Reaksi 1 itu merupakan pembakaran 1 mol gas CO ya, 1 mol gas CO. Kenapa 1 mol gas CO? Sudah pernah waktu di kelas 10 ya. Kalau misalnya koefisiennya tidak dituliskan berarti itu 1. Dan itu menunjukkan bahwa itu bisa menunjukkan jumlah molnya di situ. 1 mol CO dibakar gitu, menghasilkan CO2. 1 mol CO2. Nah, yang ini yang reaksi 2. 2 mol CO gitu ya, atau 2 CO gas ditambah O2 gas menghasilkan 2 CO2 gas. Delta H-nya minus 566 kJ. Reaksi 2 ini merupakan pembakaran 2 mol gas CO dengan delta H reaksi yang merupakan kelipatan koefisiennya. Nah, jadi yang ini kan 1 mol reaksi 1 ditambah setengah O2 gas menghasilkan CO2. Diingat-ingat lagi untuk persamaan reaksi kimia ya. Kenapa ini setengah, kenapa ini 1, begitu ya. Karena persamaan reaksi kimia itu harus diingat bahwa jumlah atom di kiri itu harus sama dengan jumlah atom di kanan. Jadi kalau jumlah atom di kirinya itu 1, maka jumlah atom di kanan juga harus 1. Nah, ini C-nya di kiri 1, C di kanan 1. Terus O di kiri ini, O-nya ini 2. Kalau di sini setengah, berarti kan ini 1 O-nya. 1 ditambah 1 O di sini berarti 2 O, maka di kanan juga O-nya harus 2. Nah, ini setara seperti itu ya. Untuk penyetaraan reaksi sudah dipelajari sebelumnya. Jadi untuk penyetaraan reaksi pada perubahan entalpi ini diharapkan tidak bingung-bingung lagi ya, kenapa bisa 2 di sini, kenapa ini 1, kenapa ini 2 koefisiennya, seperti itu. Nah, balik lagi ke sini untuk reaksi 1, ini 1 mol, ini setengah, ini 1. Nah, delta H-nya itu minus 283 kJ. Sedangkan yang ini sama, ini juga adalah reaksi pembakaran gas CO. Kalau di sini 1,
dia delta hanya 283 kJ, maka kalau yang dibakar adalah 2 mol CO, maka delta hanya tinggal dikalikan 2 aja, jadi minus 566 kJ. Sama seluruh senyawa yang ada di sini itu dikalikan 2 semuanya ya. Jadi 1 kali 2 jadi 2, setengah kali 2 jadi 1. Kalau 1 tidak perlu dituliskan. Yang ini 1 kali 2 jadinya 2 CO2. Yang ini 283 dikali 2 jadinya minus 566 kJ. Selanjutnya contoh yang kedua. Di sini ada CH4 gas ditambah 2O2 gas menghasilkan CO2 gas ditambah 2H2O liquid. Delta H-nya itu minus 890,5 kJ. Itu reaksi yang pertama. Yang perlu diingat di sini adalah yang namanya reaksi pembakaran hidrokarbon ya. Sebelumnya kita sudah belajar yang hidrokarbon. Coba diingat. Kalau misalnya ada reaksi pembakaran hidrokarbon yang sempurna, itu pasti dihasilkan gasnya adalah gas CO2 dan H2O. Tapi kalau misalnya reaksinya tidak sempurna, yang dihasilkan adalah gas CO ya. Nah, yang di sini ini adalah reaksi apa berarti? Ini kan berarti termasuk salah satu contoh reaksi sempurna ya, hidrokarbon yang dibakar dengan reaksi sempurna. Sekarang dilihat apa yang membedakan di antara kedua reaksi ini. Ada reaksi 1, ada reaksi 2. Kayaknya sama aja gitu ya. Yang dibakar adalah gas CH4 sama gitu. Tapi kenapa delta H-nya itu berbeda? Yang reaksi 1 minus 890,5 dan reaksi 2 802,3 kJ. Kenapa? Ya, lihat di sini. Ini ada yang namanya reaktan dan produk. Reaktan produk ya. Lihat di sini produk yang di reaksi 1 itu CO2 gas ditambah 2H2O liquid. Sedangkan yang di reaksi 2 ini produk yang dihasilkan adalah CO2 gas ditambah 2H2O gas. Nah, lihat penjelasannya di sini. Fase zat yang berbeda akan menghasilkan delta H yang berbeda pula, gitu ya. Jadi kalau misalnya walaupun sama reaksinya di sini, tapi kalau fasanya berbeda, itu delta H-nya juga akan berbeda. Nah, ada beberapa jenis-jenis perubahan entalpi yang akan dijelaskan pada video kali ini. Ada 2. Yang pertama itu perubahan entalpi pembentukan standar atau lambangnya adalah delta HF ya. Nah, pembentukan itu formation, makanya lambangnya adalah F. Nah, kalor pembentukan standar yang merupakan perubahan entalpi ketika 1 mol senyawa terbentuk dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Ingat ya, yang dibentuk hanya 1 mol senyawa yang terbentuk dari unsur-unsurnya pada kondisi standar. Contoh, delta HF pembentukan 1 mol H2O cair dari gas H2 dan gas O2 adalah minus 285,9 kJ per mol. Persamaan termokimianya yang diminta adalah reaksi pembentukan 1 mol H2O, maka yang ditulis ini adalah H2O dalam kondisi apa ini? Cair ya, liquid. Nah, dibentuk oleh siapa? Ini lihat, H2O ini terbentuknya dari H2O sama O2 yang diminta. Berarti H2 gas ditambah O2 gas. Kenapa ini setengah? Karena yang diminta adalah 1 mol H2O ya. Maka balik lagi ke persamaan reaksi kimianya. Kalau di sebelah kiri hanya 2, di sebelah kanan hanya 2, maka di sebelah kiri juga harus 2, hanya sudah sama. Nah, O di kanan ada berapa? 1. Sedangkan kalau misalnya setengahnya ini tidak ada, cuman ada O2 nya aja, O di kiri jadinya 2, dan itu belum setara, makanya O nya ini harus ditambahkan koefisien setengah. Seperti itu ya persamaan reaksinya. Dan delta H nya itu sama dengan, lihat di sini, minus 285,9 kJ per mol.
Yang kedua, perubahan entalpi pembakaran standar atau pembakaran itu combustion, makanya lambangnya adalah delta Hc. Ini merupakan entalpi jika 1 mol suatu zat terbakar sempurna pada kondisi standar. 1 mol suatu zat, jadi yang dibakar 1 mol terbakar sempurna. Kalau misalnya untuk hidrokarbon, 1 mol hidrokarbon yang dibakar sempurna itu pasti menghasilkan CO2 dan H2O. Nah, ini contohnya adalah hidrokarbon ya, C2H6 ini termasuk salah satu senyawa hidrokarbon. Itu dibakar dengan oksigen menghasilkan CO2 ditambah H2O. Nah, koefisiennya itu tinggal disetarakan saja. Delta H-nya itu sama dengan minus 2803 kilojoule. Gitu. Lihat pembakaran. Yang namanya pembakaran kita pasti memerlukan yang namanya oksigen. Ya. Kalau yang dibakar adalah hidrokarbon, pasti yang dihasilkan adalah CO2 dan H2O. Di sini ada latihan soal. Tuliskanlah persamaan termokimia untuk data berikut. Ada 1, 2, 3, 4. Nah, silahkan kalian coba untuk latihan soal berikut ini. Jadi ada 2 latihan soal. Di sini ada persamaan termokimia. Ini yang delta HF. Yang kedua itu adalah delta Hc ya. Coba silahkan dibuat dengan penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya. Oke, sampai di sini video kali ini. Semoga bermanfaat.